ucapkan, pikirkan, ucapkan, maka alam akan membantu. Pikirkan, ucapkan, maka alam akan membantu. Itu ucapan orang ateis, dia tidak bertuhan. Coba perhatikan nanti kalau ada tokoh-tokoh yang ngomong, pikirkan, ucapkan, alam akan membantu. Karena ketika orang memikirkan, saya akan jadi ini, saya mau ini, lalu diucapkannya, maka pada saat itu alam semesta itu sedang tunduk, dan dia pun sedang bersemangat untuk menundukkan. Bagi yang tidak bertuhan sekalipun percaya itu. Makanya sangat aneh kalau ada orang yang punya Tuhan, yang punya Nabi Muhammad SAW, kemudian kata dia, bisa makan aja cukup lah. Mubazir itu, mubazir potensi yang diberikan Allah. Allah memati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina. 3. Allah memati'na bi asma'ina, jadikan pendengaran kami, wa absarina, pandangan kami, wa quwwatina, kekuatan kami, menjadi nikmat. Sama macam orang punya handphone 25 juta mahal, tapi hanya dipakai untuk angkat tutup. Begitu banyak aplikasi di dalam yang tidak dipakai. Iya, tapi Nabi kita kan nggak ada. Nabi kita itu yang penting cukup makan. Nabi yang mana cukup makan? Orang Nabi mengatakan kamu akan menguasai Yaman, menguasai Rom, menguasai Syam. Yaman sudah dikuasai, Syam, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Rom itu dua pendapat. Rom itu ya Turki, itu Rom yang sekarang ini Eropa. Jadi umat Islam mesti berpikir umat Islam akan menguasai Rom, tapi bukan dengan kita datang bawa Rom, bukan begitu. Dengan ilmu pengetahuan. Nah, jadi innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara setan. Kalau ada orang yang terlalu simple, apa yang mau kita cari hidup ini? Memang betul. Tapi kalau kita bisa berkuasa, kita bisa punya kemampuan finansial, kita bisa membahagiakan orang lain. Siapa orang yang paling bahagia? Man as'adun nas, man as'adan nas, man as'adun nas. Siapa orang paling bahagia? Man as'adan nas, orang yang bisa membahagiakan orang lain. Jadi kalau kita punya kekuasaan, kenapa Islam itu mesti menguasai Yaman, Syam, Rom, untuk menyebarkan rahmatan lil alamin? Kalaulah khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu berpikirnya simple, pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq mulai pengiriman pasukan bala tentara. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab itu sudah sampai ke Bahrul Qazwain. Bayangkan, umat Islam sudah sampai ke Bahrul Qazwain. Bahrul Qazwain sekarang Caspian Sea, Rusia, Azerbaijan. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, umat Islam sudah sampai ke Maroko. Belum 100 tahun. Coba hitung berapa negara dari Caspian Sea, Azerbaijan sampai ke Maroko. Kenapa mereka tidak duduk aja di Taman Raudhah, zikir-zikir, nunggu mati? Kenapa mereka nggak baca Quran aja di Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Karena mereka tidak mau soleh individual. Islam ini harus menyebar ke seluruh dunia, dakwah. Masih banyak fakir miskin, anak yatim. Kalau saya diganggu orang, saya akan lapor polisi. Saya tidak sholat tahajud, saya tidak zikir. Saya langkah pertama, saya lapor polisi, supaya dia tidak ganggu saya. Saya akan pergi ke Polda, saya kasih. Yang kedua,
baru saya ikhtiar berusaha kepada Allah dengan sholat hajat, sholat tahajud, mendekatkan diri kepada Allah, berzikir, beramal soleh. Semua cara kita pakai zahir dan batin. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Fardu ain wajib saya sendiri melakukan, sholat, puasa, zakat. Kalau saya sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, selesai. Fardu ain. Fardu kifayah, fardu yang diwajibkan untuk seluruh kita, tapi kalau dilakukan oleh satu orang cukup, udah dia aja. Memandikan jenazah wajib kita semua, tapi Bang Alvin melaksanakan kifayah, cukup. Itu yang ada di dalam literatur, istilah, etimologi, terminologi, istilah-istilah dalam Islam. Hanya fardu ain dengan fardu kifayah. Sekarang banyak orang-orang yang bukan ahli agama Islam bicara agama Islam. Dia membuat istilah-istilah yang menurut dia unik, tapi bagi orang yang mau belajar Islam itu membingungkan. Salah satunya inilah dosa kifayah. Ambil sana, ambil sini, cocok-cocokkan. Nah, itu makanya perlunya belajar dulu agama Islam secara sistematis, belajarnya runut. Kalau fikih hatamkan dulu fikih Islam Syekh Sulaiman Rasyid. Nah, setelah itu barulah. Kalau tidak nanti bingung dia, terlalu banyak istilah-istilah yang dibuat oleh orang yang tidak. Dosa-dosa yang dilakukan oleh orang banyak, yang kita ikut dapat aliran dosanya karena kita tidak melakukan nahi mungkar. Kalau saya diam menengok orang melakukan perbuatan zina, maka itu saya ikut dapat, walaupun saya tidak melakukan. Kalau Bang Alvin memandikan jenazah, saya ikut dapat pahalanya dan gugur kewajiban. Begitu juga dengan kalau ada satu orang buat dosa, saya ikut dapat dosanya. Maka disebut dengan dosa kifayah. Kenapa? Dia aja yang melakukan, yang lain udah cukup. Dengan diamnya itu dapat dosa. Simpelnya, sederhananya, bagaimana kita nahi mungkar. Nahi mungkarnya ustadz, ya ngomong. Ustadz jangan malas ngomong. Nahi mungkarnya polisi, ya tangkap. Nahi mungkarnya DPR, buat payung hukumnya. Polisi nggak bisa nangkap kalau nggak ada payung hukumnya. Nahi mungkarnya bupati, buat perbub, peraturan bupati. Bekerja sama dengan forum komunikasi pimpinan daerah, bupati, kapolres, dandim, gubernur, kapolda, dan rem, panglima, polisi, kapolri, presiden. Nah, jadi sesuai dengan kemampuan kita supaya jangan sampai kita dapat dosa walaupun kita tidak melakukannya. Karena kita unsur akhaka, tolong saudaramu zaliman, yang zalim atau mazluman. Bagaimana kami menolong orang zalim? Kalau orang terzolimi bisa kami tolong. Orang yang zalim gimana nolongnya? Angkat tangannya, pegang, jangan kau zalim lagi. Belajar fikih mazhab Syafi'i, kitab yang paling rendah matan takrib. Matan artinya syair-syair yang disusun. Karena kalau kita menghafal syair itu sampai tua nggak lupa-lupa. Kayak belajar tajwid. Belajar tajwid itu kalau dihafal syairnya mudah kita. Sifza sana kam jada saksun kot sama dum toyiban zidfitu kondok zaliman daksu azonin zul sarifan lil karam. Kalamuna labzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Disusun sedemikian rupa matan ini, syair ini, namanya matan takrib.
Lalu syarahnya, penjelasannya, itulah dia Fathul Qarib, disusun oleh ulama. Jadi ulama ini baca Quran, baca hadis, ijma' qiyas, faham pendapat ulama, disusunnya menjadi sebuah matan supaya mudah belajar. Itulah dia matan takrib. Dihafal matan takrib ini, kalau tidak hafal dibaca, difahami, penjelasannya ada dalam Fathul Qarib. Sedangkan sifat sholat Nabi Albani, dia ambil hadis dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, dia ambil, ya jadi kacau jadinya, karena dia tidak pakai mazhab. Dia menjaga perpustakaan Zohiriyah, dia jaga perpustakaan itu. Nah, selama di perpustakaan itu dia baca buku, baca dari Albania, Eropa Timur. Albania ini banyak komunis. Bapaknya lari ke Suriah. Di Suriah dia jaga perpustakaan Zohiriyah, rajin baca. Disusunnya hadis ini jadilah satu buku sifat sholat Nabi. Kalau mau bantahannya, beli sifat sholat Nabi juga, membantah yang punya Albani, ditulis oleh Syekh Hasan As-Saqaf. Sifat sholat Nabi Hasan As-Saqaf menurut mazhab Syafi'i. Dia baca hadis-hadis ini, dia bilang hadis ini dhaif, hadis ini dhaif, hadis ini dhaif, hadis ini dhaif. Dibantah oleh Syekh Mahmud Said Mamduh dalam kitab At-Ta'rif bi Awhami man qassama sunan baina sahih wa dhaif. Enam jilid itu yang warna coklat. Ya. Itu yang itu semua sudah biar udah situ aja. Hadis-hadis yang kata dia dhaif itu ternyata hadisnya sahih. Keliru dia. Hadis-hadis yang didhaifkan Albani ternyata sahih. 6 jilid, 7 jilid dengan indeks. Jadi di internet itu ya siapa yang paling banyak ngomong? Kebetulan yang paling banyak ngomong ustaz-ustaz Wahabi. Mereka angkat Albani. Mana ustaz-ustaz yang mazhab Syafi'i mana di pondok? Nah, makanya adik-adik yang dari Fakultas Sains Teknologi Ilmu Komputer, mainlah ke pondok. Datangilah pakar-pakar fikih mazhab Syafi'i itu. Saya mau beli laptop nih. Saya nggak tahu mana laptop yang paling bagus. Sampai di pameran jual laptop, mana yang paling banyak ngomong, itu yang saya beli. Ini laptop bagus pak, begini, begono, begini. Jadi di medsos ini tergantung mana yang paling banyak ngomong. Bagaimana dia dari setan? Pokoknya kalau dia mengajak kepada kejahatan, keburukan, nah itu setan itu. Ada orang, setan ini tidak kerjanya langsung buruk, enggak. Setan itu tidak ngajak, ayo berjudi, enggak gitu dia. Ayo berzina, tidak gitu. Dia ujungnya nanti baru ketahuan. Kata setan ini, sebelum ketahuan setan, kata dia, cobalah kau merantau ke kota. Kan bagus bisikannya itu. Merantaulah ke kota. Merantau dia ke kota. Orang ini merantau ke kota. Sampai di kota, duitnya hilang. Duitnya hilang, galau. Di tengah galaunya itu datang bisikan. Coba jual roti canai. Jual roti canai. Roti canai macam roti Maryam.
Apa salahnya jual roti canai? Bagus. Jual roti canai dapat puluhan ribu ringgit. Ini kejadiannya di Malaysia dalam 1 bulan. Habis itu datang lagi bisikan, pergilah engkau ke Demak, nanti lihat silsilahmu. Bagus, nggak ada salahnya. Ini yang cerita Syekh Jahid, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Pergi orang ini ke Demak, tengoknya di tiang masjid, kata dia nasab dia ada. Habis itu amalkan sholawat ini. Bagus, ngamalkan sholawat. Nanti kalau ada orang yang sakit, bacakan sholawat ini. Setiap ada orang sakit dibacakan sholawat, sembuh, sehat. Terus kalau kau sholat, pahalanya 1. Tapi kalau kau nyembuhkan orang, pahalanya 5. Berhenti dia sholat. Lihat bagaimana setan bekerja. Dia giring dulu, ujung-ujungnya baru di golnya itu. Akhirnya dia nggak sholat. Orang semua udah bilang wali. Ini wali ini, karena apapun penyakit sehat. Kenapa dia nggak sholat? Karena 1 kali nyembuhkan orang 5. Kalau 1 kali sholat, pahalanya 1. Kalau 1 hari 5 kali sholat dapat 5. Kalau nyembuhkan orang 5 aja udah 25. Aja dia nggak sholat. Pokoknya perlu curiga selalu. Saya menjadi ustadz viral ini, apakah ini dari Allah apa dari setan? Maka saya mesti merenung, apakah dengan viral ini saya makin takut pada Allah atau makin berani? Apakah dengan viral ini saya makin dekat dengan Allah atau makin jauh? Kalau saya makin berani, makin jauh, berarti saya dapat setan. Istidraj namanya. Seandainya engkau masuk ke dalam hutan, dalam kitab Al-Luma' Imam At-Tusi, Imam Abu Saraj At-Tusi, seandainya kau masuk ke dalam hutan, sampai di dalam hutan itu semua daun-daun, pokok kayu, burung-burung mengucapkan salam kepadamu. Assalamu alayka ya wali Allah, Assalamu alayka ya Abdas Samad. Bagaimana kita tahu itu datang dari setan atau dari Allah? Kalau dalam hatimu ada rasa takut, datang dari Allah. Tapi kalau dalam hatimu ada rasa ujub, datang dari setan. Makanya wali-wali sekalipun tetap memandang hati, takut. Saya sampai ke Mesir tahun 98. Ada duit $400. Saya simpan di dalam buku. Tidak saya makan duit ini selama 2 tahun. Saya cukupkan beasiswa saya. Orang tua saya nggak pernah ngirim duit. Ada duit dia, ada duit dia. Dia tidak fakir miskin. Cuman saya bilang jangan kirim duit. Tahun 2000, $400 ini saya pakai. 300 untuk beli visa. Beli visa umroh waktu itu 300, visa haji $300. 100 untuk ongkos kapal laut yang tidak ada kamar, tidurnya di dek atas. 2 hari 2 malam. Sampai di Makkah, sampai di Jeddah, dari Jeddah ke Makkah, semua kerja kami kerjakan. Dari mulai motong bawang, merebus telur ayam, membagi nasi kotak, membawa jamaah, semua. Masuk ke airport King Abdul Aziz Airport. Gimana caranya masuk ke King Abdul Aziz Airport itu? Kita nggak punya pas, kita mahasiswa. Masuk ke dalam truk.
Masuk ke dalam truk, tutup kardus-kardus. 1 bulan nggak keluar dari airport. Membagi nasi kotak ke jamaah haji. 1 hari 60 rial. Untuk biaya hidup nanti balik ke Mesir. Lalu kemudian habis selesai jamaah haji, pulang semua sudah jamaah haji, sunyi Makkah itu. Tawaf di sekeliling Makkah itu, tawaf itu 7 kali, putar 7 kali mencium Hajar Aswad. Lagi nggak ada orang, mencium Hajar Aswad. Apa kata orang? Kalian yang terakhir nih kena deportasi semua kalian. Kapal sudah habis semua. Kalian kena pulangkan ke Jakarta. Sampai ke kantor muassasah. Ada paspor kami. Ada paspor. Ini paspor. Pergi ke Jeddah. Tiket pulang ke Kairo masih ada. Masih ada tiket. Masih hidup lagi tiket itu pulang. Pulang. Sebelum pulang sempat lagi beli tip. Dibeli. Karena di Saudi nggak ada pajak. Nanti sampai di Kairo dijual duit untuk biaya hidup. Saya tak mau berteori. Saya bukan motivator yang semangat. Rupanya anak orang kaya. Pembohong itu. Saya S1, S2, S3, pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang. Saya bukan anak pejabat. Saya bukan anak orang kaya. Saya berpikir, saya berusaha, mesti dapat saya. Saya orang kampung. Dari desa, naik mobil ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten, kabupaten ke provinsi Pekanbaru, dari Pekanbaru naik pesawat baru ke Jakarta, dari Jakarta baru ke Kairo. Saya bukan orang Jakarta, saya bukan orang Pekanbaru, saya dari kampung. Kenapa Allah buat saya begitu? Supaya kalau saya ngomong, orang percaya, karena saya menjalani. Saya bukan ngomong, saya menjalani. Saya jalani kehidupan itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Kuasa Allah semuanya. Tapi Ustaz ngomong bisa begitu kan setelah selesai kuliah. Iya. Waktu kuliah dulu saya nggak ada ngomong. Setelah kuliah ini baru ngomong. Karena sekarang banyak anak-anak ini ngomong duluan. Nggak jadi, malu. Jangan emak buat kenduri sebelum aku duduk di pesawat. Kalau emak buat kenduri ngundang tetangga sebelum aku duduk di pesawat, ternyata nanti nggak jadi berangkat, aku tak akan balik ke kampung. Aku malu. Takut mak saya. Setelah saya di Cengkareng, bisa kami buat kenduri, undanglah tetangga buat kenduri. Baru saya berangkat, baru dibuatnya kenduri. Jangan ngomong duluan. Tapi tadi katanya afirmasi, ngomong ke diri sendiri. Aku mesti begini, aku mesti begini. Nanti kalau bapak ibu pergi umroh, di samping Zamzam Tower ada hotel, sekarang namanya Tower Makkah, Makkah Tower. Itu dulu hotel Hilton, itu dulu namanya. Itu tempat suci dalam tanda kutip bagi mahasiswa. Di situlah mahasiswa duduk nongkrong bercerita tentang masa depan. Saya tidak berpikir pulang habis S1. Kumpul semua sama kawan-kawan. Kau dari mana? Aku dari Irak. Gimana belajar di Irak? Oh, Irak gratis, man. Apa nama universitasnya? Universitas Saddam Hussein ngasih gratis. Ke Makkah bisa haji tiap tahun. Bisa haji tiap tahun. Kalau bisa haji tiap tahun bisa kerja, dapat duit. Berarti nggak perlu minta ke rumah. Gratis, bisa haji tiap tahun. Oke, masuk checklist.
Baghdad, Saddam Hussein. Kau dari mana? Dari India. Cemana di India? India murah, hidup murah. Bisa haji tiap tahun? Bisa. Cuma naik pesawat, tiket mahal. Apa kelebihan lain? Bahasa Inggris lancar. Oh, berarti kalau S2 di India, S3 bisa ke UK. Mesti ini semua di kepala. Kumpul semua. Masalah mana yang jadi? Nanti. Kami bukan generasi selonjoran, dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Tapi kami pun bukan pula generasi yang nggak pernah jalan-jalan. Kalau udah bulan Juli, bulan Agustus, full libur, ya main jalan-jalan. Bawa telur ayam 1 pak, bawa mie instan, bawa minyak goreng, tomat, cabai. Naik kereta api dari Kairo ke Alexandria. Tiket setengah karena mahasiswa. Setengah. Sampai sana sewa villa 3 kamar, isi 30 orang. Tidur macam ikan sarden. Seminggu baru pulang. Jalan-jalan ya jalan-jalan, liburan ya liburan. Foto gaya di pantai ada juga. Tapi kalau lagi belajar serius. Jangan keterbatasan karena orang tua susah, karena tinggal di kampung menjadi halangan. Nanti datang ke Riau, saya tunjukkan di mana tinggal kampung saya. Bukan orang kota, saya orang desa. Saya terbang melewati batasan-batasan itu ke Mesir. Gak cukup S1, lanjut lagi S2 ke Maroko, lanjut lagi S3 ke Sudan. Pokoknya aku mesti jadi dosen di Brunei Darussalam. 17 lamaran, masih ada saya simpan di laptop. Mufti, sekolah tahfiz, college university perguruan agama, sekolah Arab, Universitas Brunei Darussalam, Universiti Sultan Syarif Ali, jabatan mufti, pegawai kerajaan, jawatan kuasa agama Islam. Tulis semua, simpan file, masukkan semua. Satu pun nggak ada nyangkut. Pulang. Setahun setelah pulang, lulus PNS, baru datang panggilan ke Brunei. Keluar SK PNS, datang panggilan ke Brunei. Sekali datang. Kata mak saya, rezeki kau ini rezeki harimau. Sekali tak makan, setahun tak makan. Sekali makan manusia, setahun kenyang. Cemana mak? Aku tetap di Riau atau ke Brunei? Sampai mati kau di sini. Itu maka sampai mati di sini. Kau sampai mati di sini. Itu maka saya buat pondok di sini. Banyak manfaatnya untuk dakwah pedalaman. Tetap saya bisa mengajar. Di Malaysia saya tetap mengajar setiap 6 bulan sekali. Universiti Malaysia Sabah, Universiti Islam Melaka, Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Saya bilang sama Pak Rektor, saya untuk mengajar kelas saya tak sanggup, tak ada waktu. Tapi kuliah umum, oke Ustaz, kuliah umum aja nggak apa-apa.